Hey ho gengs, wise man said, human have one big thing in common. We all live in fear. Yaps, kita semua hidup with our own fear, atau dengan ketakutan kita masing-masing. Entah itu ketakutan pada suatu objek, makhluk hidup, ataupun sebuah kondisi. Kadang dalam beberapa kasus, ketakutan itu berkembang menjadi irasional dan membesar menjadi fobia. Waduh. Always have to come out of normal. It's really hot in here. I can't catch my breath. My hands are shaking. My heart's definitely going too fast. My pulse is too high. My pulse is definitely too high. This is not good. Fobia masuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan, gengs. Penderitanya bisa bakal berusaha buat ngindarin situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan, atau berusaha buat ngadepinnya sambil nahan rasa takut dan cemas. Kondisi ini bisa sangat berbahaya, gengs. Makanya, jika fobia yang dialami udah mulai ganggu aktivitas sehari-hari, terutama kalau udah sampai ganggu produktivitas, baik di sekolah dan tempat kerja, atau ganggu kehidupan sosial, disarani nih buat konsultasi sama psikolog atau psikiater. Sementara kebanyakan orang pernah dengar fobia-fobia yang sudah umum, seperti takut ketinggian atau akrofobia, dan takut laba-laba atau arachnofobia. Ada loh fobia aneh yang jarang dibicarakan dan jarang diketahui. Berikut pintu labirin rangkumin buat kamu 7 fobia teraneh. Check this one out. I really don't feel well. I think I'm gonna be sick. I wonder if these will help. This will calm me down. This is not a good idea. Should be smoking. I'll take some just in case. Did I overdose? Probably overdosed. 1. Arachibutyrofobia atau fobia selai kacang nempel di langit-langit mulut. Arachibutyrofobia adalah rasa takut selai kacang nempel di langit-langit mulut. Wah, ternyata ada namanya ya, gengs. Tapi emang nggak nyaman sih kalau udah nempel, susah banget dilepasinnya. Tingkat keparahan arachibutyrofobia ini bervariasi dari orang ke orang, gengs. Beberapa mungkin masih bisa makan dikit, sementara yang lain bakal ngindarin banget makan selai kacang atau apapun dengan konsistensi yang mirip kayak selai kacang. Arachibutyrofobia ini bisa saja berasal dari ketidaksukaan pada benda-benda lengket atau mungkin juga dari insiden traumatis yang pernah dialami, seperti tersedak atau timbulnya reaksi alergi. 2. Aritmofobia atau fobia angka. Banyak orang tumbuh dengan ketakutan akan kelas matematika. Kayak Mimin nih. Alasannya simple, gengs. Karena nggak paham rumus, jadinya takut disuruh ke depan deh. Tapi orang-orang dengan aritmofobia, selain ngerasain itu, mereka juga literally ngerasain ketakutan yang nyata pas ngelihat dan berurusan sama angka. Ketakutan akan angka juga kadang-kadang disebut sebagai numerofobia. Kalau kamu aritmofobia juga nggak, gengs? 3. Plutofobia atau fobia uang. Wah, sepertinya para suami bakal seneng nih begitu tahu istri mereka ngidap fobia ini ya, gengs. Banyak orang mungkin berharap mereka memiliki lebih banyak uang. Tapi orang-orang dengan plutofobia malah takut kalau mereka jadi kaya. Waduh, bukannya malah enak tuh. Kenapa ya? Karena mereka takut uang. Orang dengan fobia ini berpotensi menyabotase karir mereka sendiri agar mereka terhindar dari menjadi kaya dan punya banyak uang. Ketakutan untuk menjadi kaya mungkin berasal dari ketakutan akan tanggung jawab dan tekanan yang akan muncul saat kaya atau ketakutan bakal dirampok. Ya udah deh, kalau nggak mau uangnya, sini nih kasih Mimin. 4. Ablutofobia atau fobia mandi. Ablutofobia adalah ketakutan untuk mandi, mencuci, atau membersihkan diri, gengs. Walah, kalau ini mah pasti sebagian besar dari kita pernah mengidapnya ya, gengs. Fobia ini paling sering terjadi pada anak-anak dan akan sembuh seiring bertambahnya usia, gengs. Namun gak menutup kemungkinan terjadi pada orang dewasa juga. Pada kasusnya Mimin sih masih bertahan sampai sekarang, gengs. Fobia yang terkait dengan ablutofobia adalah aquafobia atau ketakutan akan air. 5. Optofobia atau fobia membuka mata. Optofobia adalah rasa takut untuk membuka mata, gengs. Waduh, ini kayaknya salah satu fobia yang paling nyusahin ya. Karena gak mudah nih buat ngelakuin aktivitas sehari-hari tanpa membuka mata. Bayangin aja, gengs. Orang dengan optofobia lebih suka tinggal di dalam ruangan atau di daerah yang remang-remang. Fobia ini biasanya dikaitkan dengan gangguan kecemasan umum.
Seperti banyak fobia lainnya, gengs, ketakutan ini biasanya merupakan akibat dari kejadian traumatis. 6. Hippopotomonstroses quipedalophobia. I really don't feel well. I think I'm gonna be sick. I wonder if these will help. This will calm me down. This is not a good idea. Smoking. I'll take some just in case. Did I overdose? Probably overdosed. Hippopotomonstroses quipedalophobia atau fobia kata-kata panjang. Aduh, ini beneran deh Mimin susah banget ngucapinnya, gengs. Hippopotomonstroses pedaliophobia adalah fobia pada kata-kata yang panjang. Ironisnya, gengs, itu juga merupakan kata terpanjang dalam kamus. Nah, itu dia. Dengar namanya aja kayaknya orang-orang otomatis ngidap fobia ini ya. Apalagi Mimin yang harus baca ini sebanyak 3 kali. Nama lain dari fobia ini adalah sesquipedalophobia, gengs. Fobia ini diduga berkembang dari rasa malu karena salah mengucapkan kata-kata yang panjang. Ini mungkin terjadi saat membaca dengan suara keras di depan kelas atau dalam sebuah forum. Fobia ini umumnya terjadi pada orang dengan disleksia. Menyengsarakan. 7. Omfalofobia atau fobia pusar. Omfalofobia adalah ketakutan akan pusar, gengs. Orang dengan omfalofobia akan menghindari melihat atau menyentuh pusar, bahkan pusar mereka sendiri. Mereka bahkan mungkin membalut pusar mereka untuk menghindari melihatnya, dan juga menghindari tempat-tempat di mana pusar mungkin terbuka, seperti pantai, kolam renang, atau tempat pemandian umum. Well, gengs, demikian 7 fobia teraneh yang telah Pintu Labirin rangkum buat kamu. Hingga saat ini belum ditemuin cara buat nyegah fobia. Namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan ketika ngalamin peristiwa traumatis atau ketika ngelihat atau ngerasain hal yang bikin kita cemas. Seperti berbagi cerita dengan keluarga, teman, atau psikolog tentang hal yang bikin kamu cemas atau trauma. Biar kamu gak ngerasa sendiri, gengs. Yang mana ini bakal bisa banget memperparah fobia kamu. Dan ada support system yang bisa ngebantu proses penyembuhanmu atau nenangin kamu. Mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. That's a wrap, gengs. Last words to say, stay calm and stay positive. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs!